Sobat IDX. Setelah mengetahui struktur, produk, serta langkah-langkah menjadi investor di pasar modal, terdapat berbagai informasi penting yang dapat membantu investor pemula untuk bertransaksi saham di Bursa Efek. Mari kita bahas mulai dari mekanisme perdagangan saham terlebih dahulu. Pasar sekunder di BEI dibagi ke dalam 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ketiga segmen pasar tersebut memiliki satuan perdagangan serta penyelesaian transaksi yang berbeda. Seluruh transaksi saham dilakukan dengan menggunakan Continuous Auction System atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada Order Driven Market melalui Jakarta Automated Trading System Next Generation atau JATS Next G. Seluruh transaksi di bursa juga dapat dilakukan lewat Remote Trading System atau sistem perdagangan jarak jauh milik perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan penawaran hanya yang telah menjadi anggota bursa atau AB. Investor harus melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. Harga saham kemudian terbentuk dari pertemuan antara harga penawaran beli dan penawaran jual dengan ketentuan price and time priority. Untuk penawaran beli, harga tertinggi dengan waktu tercepat akan mendapatkan prioritas. Sedangkan untuk penawaran jual, harga terendah dengan waktu tercepat akan mendapatkan prioritas. AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Terjadi transaksi jual beli saham ABCD sebanyak 2 lot pada harga Rp5.000 per saham. Ya, transaksi saham dilakukan dalam satuan lot, di mana satu lot sama dengan 100 lembar saham. Investor dikenakan biaya untuk komisi broker atau AB sebanyak 0,3% dari nilai transaksi, dengan maksimum sebesar 1%. Komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan kepada investor. Maka, total biaya pembelian saham adalah Rp3.300, sehingga total uang yang dikeluarkan untuk membeli 2 lot saham pada harga Rp5.000 adalah sebesar Rp1.03.300. Sedangkan, untuk transaksi penjualan saham, dikenakan pajak transaksi sebanyak 0,1% dari nilai transaksi. Maka, total biaya penjualan saham adalah Rp4.300. Sehingga total uang yang diterima saat menjual saham ABCD dengan harga Rp5.000 adalah sebesar Rp995.700. Dalam proses transaksi saham, sering terjadi adanya perubahan harga. Perlu diketahui bahwa setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Ukuran fraksi dan maksimum perubahan harga saham dilihat berdasarkan harga pembukaan saham tersebut. Jika saham ABCD memiliki harga pembukaan sebesar Rp90, maka ketika terjadi kenaikan harga, harga saham ABCD akan mengalami kenaikan dengan kelipatan Rp1 menjadi Rp91, Rp92, Rp93, dan seterusnya hingga maksimal naik menjadi Rp100. Untuk menghindari terjadinya manipulasi dan fluktuasi atau naik turunnya harga saham yang berlebihan, proses transaksi saham di bursa dilengkapi dengan Auto Rejection System. Penawaran jual atau beli saham dengan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal akan ditolak oleh sistem secara otomatis. Contohnya, harga terakhir saham ABCD adalah Rp3.000. Maka, saham ABCD memiliki batas auto rejection sebesar 25%. Artinya, kenaikan dan penurunan harga saham ABCD maksimal adalah sebesar 25% dari harga sebelumnya. Sehingga, kenaikan maksimalnya adalah Rp3.750 dan penurunan maksimalnya adalah Rp2.250. Perlu diketahui bahwa sejak 12 Maret 2020, batas bawah auto rejection ditetapkan sebesar 7% dan berlaku untuk seluruh kelompok harga.
Selain auto rejection system, di BEI terdapat istilah unusual market activity atau UMA, yaitu aktivitas perdagangan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada kurun waktu tertentu, sehingga dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Namun, UMA dimaksudkan untuk meredam pergerakan saham yang dianggap kurang menguntungkan investor dan memberi kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk menjelaskan penyebab ketidakwajaran pergerakan saham tersebut. Harga saham yang berulang kali menyentuh auto rejection atau terus-menerus mengalami UMA dapat membuat saham tersebut dikenakan suspensi, yaitu penghentian aktivitas perdagangan saham sementara dari BEI. Tindakan suspensi akan menyebabkan investor tidak dapat memperdagangkan saham terkait sampai status suspensi tersebut dicabut oleh BEI. Selain karena auto rejection dan UMA, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan sebuah saham terkena suspensi. Di antaranya, perusahaan terkena masalah, seperti terlilit utang yang berkepanjangan, terbelit kasus penggelapan dana, dan sebagainya. Keterlambatan perusahaan menyampaikan kewajibannya ke BEI, contohnya terlambat menyampaikan laporan keuangan, belum membayar biaya pencatatan tahunan, dan sebagainya. Serta belum adanya keterbukaan informasi atas kebijakan corporate action, sehingga menyebabkan rumor dan membuat pergerakan harga saham menjadi tidak wajar. Lalu apa yang dimaksud dengan corporate action? Corporate action atau aksi korporasi adalah kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi jumlah saham beredar, harga saham, maupun jumlah kepemilikan saham investor. Terdapat beberapa corporate action yang umum dilakukan perusahaan tercatat. Di antaranya, pertama, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu, atau dikenal dengan HMETD, yaitu hak khusus yang diberikan kepada pemegang saham tercatat untuk bisa memesan saham terlebih dahulu. Kedua, dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk tunai, sedangkan dividen saham dibagikan dalam bentuk saham. Ketiga, saham bonus, yaitu saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham, berdasarkan jumlah saham yang dimiliki sebelumnya. Keempat, stock split, yaitu pemecahan nominal saham sesuai dengan rasio yang ditentukan. Kelima, stock reverse, yaitu penyusutan nominal saham sesuai dengan rasio yang ditentukan. Keenam, Employee Stock Option Program atau ESOP, yaitu program kepemilikan saham perusahaan yang diberikan kepada pegawainya. Ketujuh, Management Stock Option Program atau MSOP, yaitu program kepemilikan saham perusahaan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Dan kedelapan, konversi saham, yaitu berubahnya obligasi menjadi kepemilikan saham. Setelah mengetahui mekanisme dan ketentuan lainnya dalam perdagangan saham di bursa, sekarang mari kita lihat jadwal transaksi perdagangannya. Transaksi perdagangan saham di bursa terjadi di hari Senin hingga Jumat yang terbagi menjadi 5 sesi, yaitu terdiri dari sesi pra-pembukaan atau pre-opening, trading sesi 1, trading sesi 2, sesi pra-penutupan atau pre-closing, dan sesi pasca penutupan atau post-trading. Sesi pre-opening dimulai pada pukul 8.45 yang terdiri dari kegiatan AB memasukkan order jual beli hingga sistem JATS menetapkan harga pembukaan atau opening price saham dari harga order jual beli yang dimasukkan. Kemudian masuk ke sesi trading yang terbagi menjadi 2 sesi. Untuk hari Senin hingga Kamis, sesi 1 dimulai pukul 9 dan sesi 2 dimulai pukul 13.30. Sedangkan untuk hari Jumat, sesi 1 dimulai pukul 9 dan sesi 2 dimulai pukul 14.00. Selanjutnya masuk ke sesi pre-closing pada pukul 15.50. AB dapat memasukkan order jual beli, kemudian sistem JATS menetapkan harga penutupan atau closing price saham dari harga order jual beli yang dimasukkan.
Berikutnya masuk ke sesi post trading pada pukul 16.05 hingga 16.15. Order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, jam perdagangan mengalami perubahan. Sesi 1 dimulai pukul 9 sampai dengan 11.30 dan sesi 2 dimulai pukul 13.30. Kemudian dilanjutkan ke sesi pre-closing pada pukul 14.50 sampai dengan 15.00. Selanjutnya, sistem Judge melakukan proses pembentukan harga penutupan dan sesi post trading dilakukan pada pukul 15.05 hingga 15:15. Saat ini, seluruh proses transaksi saham dilakukan dalam bentuk scriptless dengan penyelesaian transaksi atau settlement T+2, yaitu 2 hari bursa setelah transaksi. Penyelesaian transaksi T+2 bermanfaat untuk peningkatan efisiensi proses penyelesaian, penyelarasan waktu penyelesaian dengan bursa dunia, likuiditas pasar yang lebih tinggi, pemanfaatan dana yang lebih cepat, hingga penurunan risiko pasar secara keseluruhan. Nah, Sobat IDX, sekarang kita telah mengetahui berbagai informasi penting terkait perdagangan saham di Bursa Efek. Jangan lupa menonton video selanjutnya untuk mengetahui informasi terkait perdagangan reksadana dan ETF. Sampai jumpa!